IMC atau Integrated Marketing Communication. Integrated Marketing Communication menurut Kohler adalah konsep perusahaan untuk mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi dan mengirim pesan secara jelas, padat, dan konsisten. IMC emang dapat diandalkan karena sistem pemasarannya sangat modern dan menjamin bahwa komunikasi dapat menggabungkan kedua dunia tersebut dan menjangkau semua pemakai jaringan komunikasi, dan dianggap paling efektif ketika pesan tersebut disampaikan tanpa ada gangguan dan memiliki kejelasan yang sangat baik. Fungsi dari IMC. IMC ini memiliki berbagai fungsi di bidang komunikasi. Salah satunya pemasaran kepada pelanggan agar produk tersebut dapat sangat laku di pasaran. Misalnya contohnya seperti iklan, promosi secara langsung kepada konsumen, dan dapat disampaikan di media sosial atau acara-acara lainnya. IMC juga merupakan kegiatan marketing supaya target produk ini dapat tersampaikan ke konsumen dengan baik dan pelanggan dapat mempercayai produk yang akan dipasarkan. Pemasaran atau penjualannya secara mudahnya yaitu adalah kegiatan memasarkan barang atau jasa pada umumnya kepada masyarakat dan kepada pembeli yang berpotensial. Dalam efisiensi praktiknya dapat dijalankan dengan kedua cara, yaitu dengan cara ilmu dan seni. Untuk mencapai efisiensi yang maksimum, ini manajer penjualan harus sangat-sangat merencanakan pendaya guna dan sumber daya yang ada dalam wewenangnya. Kendala dalam IMC. Kendala dalam Integrated Marketing Communication ini salah satunya adalah masalah pokok yang menjadi kendala dalam penjualan, yaitu contohnya terdapat banyak saingan di dalam pasar itu sendiri, baik dari produknya maupun dari jenis-jenis yang lainnya. Persaingan yang semakin tajam dan perubahan-perubahan yang terus terjadi harus dapat dijadikan sebagai target pembelajaran oleh manajemen pemasaran agar supaya kedepannya lebih baik daripada sebelumnya. Manfaatnya yaitu Integrated Marketing Communication ditujukan untuk menyampaikan pesan yang akurat, yang konsisten, dan jelas, sehingga calon konsumen dapat benar-benar yakin atau menerima pesan yang ingin disampaikan oleh si penjual. Integrated Marketing Communication ini juga sangat berguna untuk meningkatkan suatu brand yang baru. Bukan hanya pesan yang akan selalu sama, tetapi juga merek yang ikut serta terbentuk dengan lebih mudah. Dengan begitu, secara tidak langsung perusahaan akan menunjukkan keunggulan dari suatu produk ini. Nah, medianya. Contoh-contoh media dari IMC itu ya, satu iklan, dua hubungan masyarakat atau public relation,
Ketiga, melalui customer service, dan bisa juga dari sales promotion. Yang lanjut habis itu selling and sales management. Nah, selling sales management ini mempunyai pengertian, yaitu memiliki pengertian yang lebih luas. Dalam kegiatan pemasaran tersebut dapat dimulai sebelum produk dan masih tetap berlangsung setelah produk itu terjual. Jadi penjualan itu adalah ilmu atau seni mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan penjualan dan dapat mempengaruhi pembeli, dan pembeli itu bisa menjadi jadi beli. Aspek-aspek utama tujuan penjualan. Yang pertama, sales operation. Salah satu unsur yang penting di dalam sales management adalah operasi penjualan, yaitu atau sales operation. Unsur ini menyakup penyusunan sales tim yang lebih efektif dan menjadi fokus paling utama untuk seorang sales manager. Setiap sales manager dalam suatu perusahaan pun harus selalu memperhatikan bahwa setiap orang yang tergabung dalam timnya tersebut mudah memperoleh tugas dan juga tanggung jawab yang sesuai tingkat kemampuan mereka dan knowledge mereka. Yang kedua yaitu sales strategi. Unsur selanjutnya yang terdapat di dalam manajemen sales ini yaitu adalah strategi sales atau sales strategi. Yang dimana sales strategi ini menjadi fokus penting dalam manajemen, sehingga sales bisa menyiapkan apa yang harus timnya memang sudah siapkan untuk melakukan berbagai strategi ketika suatu produk ini sedang lagi turunnya, dan harus bisa menjelaskan secara menyeluruh terkait bagaimana suatu proses penjualan bisa terjadi. Peran manajemen penjualan. Peranan manajemen penjualan adalah mengekstradisikan fungsi penjualan tatap muka atau dalam marketing communication. Peranan ini mencakup yaitu salah satunya adalah perencanaan dan pengendalian dari program-program penjualan. Di samping itu juga ada pengkoperasian atau pemotivasian dan evaluasi personalia penjualan di lapangan. Jadi manajemen penjualan ini memiliki pengertian yang dikemukakan contohnya oleh Swastra Dwi, yaitu manajemen penjualan adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program tatap muka yang dirancang untuk mencapai tujuan penjualan perusahaan. Nah, definisi tersebut menyatakan bahwa manajemen penjualan itu berkaitan dengan pengembalian keputusan strategi di samping pelaksanaan rencana-rencana pemasaran. Nah, itu lanjut, yaitu adalah pentingnya manajemen penjualan. Yaitu pentingnya adalah satu, semua organisasi membutuhkan manajemen penjualan dengan berbagai aktivitas, tenaga, penjualan, peralatan, dan biaya yang dan lainnya untuk menciptakan